Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat yang terkasih. Hari ini Rabu 17 Agustus 2022, kita bersukacita bersama seluruh bangsa Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-77 tahun. Kiranya di hari kemerdekaan ini yang boleh kita miliki, kita berdamai dan senantiasa merasakan keadilan dan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan ke seluruh rakyat Indonesia, membawa damai sejahtera. Hari ini saudara terkasih, kita bertemu kembali dengan firman Tuhan yang tertulis dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Selama 77 tahun ini kita telah merasakan kemerdekaan yang boleh kita miliki bersama oleh karena wujud nyata dari perjuangan pahlawan kita pada zaman dulunya. Kita mengenang hari ini sukacita yang sungguh luar biasa, menjadi satu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara terkasih, mungkin juga boleh kita mengambil satu hikmah di dalam kemerdekaan yang kita miliki ini. Artinya kita merdeka bukan bebas untuk semena-mena atau bukan bebas untuk sebebas-bebasnya, tetapi kita bebas mempunyai keadilan, kejujuran di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah negara kita ini. Jika kita dipakai untuk ini semuanya, berarti kita mau menjadi manusia baru atau bahkan memperbaharui hidup kita sehingga kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Saudara kekasih, apa yang dikatakan di dalam kehidupan yang baru sama halnya dengan salah satu contoh demikian. Jika ada dari antara keluarga yang sudah divonis harus meninggal karena sakit, dan walau medis sudah sangat berusaha, tentunya berita itu akan sangat mendukakan keluarga. Namun ketika tim kesehatan berkata masih ada lagi kesempatan untuk hidup, tetapi harus dengan cara ini dan biayanya sangat mahal, tentunya kita akan berusaha untuk memenuhinya demi kesehatan keluarga yang kita kasihi. Seolah-olah yang bersangkutan memperoleh kesempatan kedua untuk melanjutkan kehidupannya. Saudara terkasih, demikian juga orang Kristen yang semestinya yang harus meninggal akibat dosa dan pelanggaran, namun melalui rahmat-Nya yang besar kita memperoleh kehidupan yang baru. Sama halnya dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jika pahlawan kita dulu memperebutkan, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki hingga sampai sekarang ini, mungkin jika mereka kalah dengan perjuangan tersebut, tentu kita tidak akan merasakan kemerdekaan hingga sampai saat sekarang ini. Atau bahkan juga musuh-musuh atau orang-orang yang mau merampas dari setiap hak rakyat itu sendiri akan merajalela keluar masuk datang ke negeri kita ini. Tetapi oleh karena pertahanan yang telah dikerahkan oleh aparat dan pahlawan kita pada zaman dulunya, sehingga dia mampu, sehingga mereka boleh memberikan perjuangan yang luar biasa. Oleh karena ketekunan mereka juga itu berhadapan dengan para musuh yang datang dari luar. Saudara terkasih, di sini juga kita harus mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan lewat perjuangan para pahlawan dulunya. Demikian juga pada saat sekarang ini kita sedang dalam perjuangan,
kita sedang dalam pergumulan hidup untuk memperjuangkan suatu kebebasan dan kemerdekaan di dalam kehidupan kita, yaitu kita berpengharapan adanya kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Saudara terkasih, nas ini ajarkan menaikkan pujian bagi Allah akan semua yang telah diperbuatnya. Para pahlawan zaman dulu juga bersyukur, dan hingga saat sekarang ini juga kita mensyukuri kepada Tuhan. Semua itu adalah oleh karena perbuatan dan karya Allah yang telah bekerja untuk para pejuang zaman dulunya. Saat sekarang ini juga orang yang percaya harus tetap menaikkan pujian bagi Allah. Itulah kehidupan yang baru yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya yang telah dimenangkan oleh Yesus. Itulah sebagai tugas tanggung jawab orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia akan mengalami banyak tantangan, penderitaan di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana dia supaya bisa bertahan, supaya dia menerima kemenangan itu? Maka dia akan pertama menjadikan Yesus sebagai laskar dalam kehidupannya, menjadikan Yesus sebagai pemimpin dalam kehidupannya, sehingga dia di dalam kehidupannya tidak pernah melupakan dan selalu mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Saudara terkasih, hidup kita sangat berharga karena melalui penebusan Yesus. Begitu berharganya kita ditebus oleh Yesus, tentunya kita harus menjaganya. Sama halnya dengan Indonesia kita ini, perjuangan para pahlawan zaman dulunya hingga saat ini digoreskan untuk boleh diukir menjadi satu sejarah dengan turun-temurun pada generasi-generasi penerus juga, bahkan ke turun-temurun juga harus mengingat sejarah tersebut, sehingga tugas tanggung jawab rakyat Indonesia pada zaman sekarang ini adalah merawat bumi ini, yaitu menjaga, melestarikan, dan senantiasa bekerja dan setia berdoa kepada Kristus. Demikian halnya, nama baik kekristenan juga harus dijaga. Kemerdekaan bangsa juga harus disyukuri. Demikian halnya hasil pembangunan yang sedang berproses lagi hingga saat ini. Kita harus mendukung segala namanya program dalam pemerintah. Kita juga harus mendukung segala namanya program dalam gereja untuk memajukan bangsa, untuk memajukan orang-orang percaya menjadi pengikut-pengikut Kristus. Hal seperti itulah bagian dari rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Kristus, kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan semua kepada orang Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.